qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada seorang hamba yang aku ciptakan dengan tanganku? Lalu andaikan iblis masuk komal sekarang, pernahkah iblis melihat tangan Allah? Gak akan pernah. Pernahkah kemudian iblis melihat cara penciptaan dirinya dengan tangan Allah? Gak pernah. Gak nyambung malah. Atau di dalam surah Adz-Dzariyat ketika Allah menyampaikan was-samaa'a banainaha bi'aidi. Allah berfirman, dan langit itu kami bangun dengan tangan kami. Justru gak nyambung, gak mengandung sastra sama sekali itu. Sedangkan Al-Quran itu identik banget dengan sastra. Pasti dengan maksudnya adalah dengan kekuasaan kami. Atau yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kan gak nyambung kan kalau orang normal ya, orang yang pernah belajar sastra, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, apa maksudnya? Tapi kalau kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka, masuk akal begitu. Sehingga kata yad di dalam surah Al-Maidah yang saya sampaikan barusan ya, diartikan bukan dengan anggota badan, akan tetapi diartikan sebagai bentuk majas. Majas di dalam Islam itu ada dua, ada majas mufrad, ada majas murakkab ya. Sehingga seperti Al-Imam Ikrimah, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Imam Mujahid, Imam As-Suddi dan Ad-Dhahhak, kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, memaknai Al-Maidah ayat 64 ya. Surah Al-Maidah ayat 64 yang saya baca tadi, bahwa orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu dibelenggu. Konteksnya saat itu Allah tidak memberikan rezeki kepada orang Yahudi. Berarti maksudnya kan orang Yahudi menyangka bahwa Allah itu bakhil, pelit. Begitu loh. Kan kita tahu kan istilah orang pelit itu apa? Tangannya menggenggam. Tangan orang itu menggenggam adalah sebuah istilah bagi orang yang punya sifat pelit. Orang Yahudi ketika itu tidak diberikan rezeki oleh Allah, sehingga mereka mengatakan, tangan Allah terbelenggu, tangan Allah menggenggam sekarang kepada kita. Maksudnya bukan tangannya yang menggenggam, ngapain juga kan? Tapi maksudnya Allah tidak memberikan rezeki. Dia sebagai Yahudi ini menuduh Allah itu bakhil, pelit, menahan pemberiannya. Begitu. Atau kata yad, kata yadun di dalam surah Shad ayat 75 yang saya baca tadi, kenapa kamu iblis tidak mau sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Itu tidak diartikan tangan sebagaimana umat manusia, bukan. Akan tetapi maksudnya adalah menurut Al-Imam Mujahid, kalau kita lihat di dalam tafsir para ulama seperti Kasyfu wal Bayan yang ditulis oleh Imam Ats-Tsa'labi atau Imam Al-Qurtubi yang unik punya kitab terjemahannya, atau Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, atau imam-imam yang lain, maksudnya adalah bahwa Allah itu memberikan kekuatan, Allah menciptakan, Allah membentuk seorang hamba dengan kekuatannya, bukan dengan tangannya. Bukan dengan tangannya, enteng banget kan? Begitu. Itu keterangan kepada ulama. Seperti itu nih. Lanjut. Oke, Masya Allah. Teman-teman izin ya, tadi saya turunkan, mengucapkan salam itu tidak wajib, tapi menjawabnya wajib. Ketika para guru kita atau narasumber sedang berbicara dan antum naik ke atas lalu mengucapkan salam, itu mengganggu penyampaian narasumber kita ya. Jangan diulangi hal-hal seperti itu, mohon dengan sangat. Nah sekarang Ustadz Wafi, ini ada narasumber-narasumber lain, ada Alfi, Bang Ben, dan Goldian. Baren muslim atau non-muslim? Sebelum saya sampai lemparkan Alfi, Bang Ben, dan juga Goldian, Baren muslim atau non-muslim? Saya muslim nih. Oke, nanti saya akan boleh Alfi, Bang Ben, dan Goldian boleh menyampaikan sesuatu atau boleh bertanya ke Ustadz Wafi atau boleh apa, tapi gantian ya. Mungkin dari Goldian dulu. Baik. Aku sedikit dong nih, aku mau tanya ke Ustadz Wafi. Goldian dulu, silakan. Assalamualaikum Afadul Ustadz Wafi. Mungkin aku mau tanya gini. Assalamualaikum.
bagaimana ada dua. Bagaimana para ulama membagi ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat itu. Terus yang kedua, bagaimana ketika dijelasin bahwa Allah itu wa samiul basir, maha mendengar dan maha melihat, ketika berbicara tentang maha mendengar dan maha melihat, mendengarnya Allah dan melihatnya Allah itu bagaimana kira-kira menurut ulama? Kira-kira itu doang sih Ustaz Wafi, tafadhol. Oke. Jadi para ulama membagi ayat mutasyabihat itu menjadi dua. Satu, ada mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu. Dua, ayat mutasyabihat yang Allah dan para ulama yang tahu. Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Adapun ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu, seperti surah Az-Zukhruf misalnya, ayat ke-61, wa innahu la'ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha. Kedatangan Isa itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat, maka kamu jangan ragu atas kedatangan Isa tersebut. Kapan kiamat? Hanya Allah yang tahu. Itu mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu. Nah, sedangkan ada ayat mutasyabihat yang Allah warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya yang tahu. Seperti apa? Seperti sifat-sifat Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah punya yad, jangan dimanai tangan loh. Allah punya yad karena yad itu banyak maknanya gitu, dan lain sebagainya. Itu pembagiannya. Dan yang perlu digaris miringi ya, bahwa bagaimana perbedaan, katanya Allah itu gak sama seperti makhluk, tapi kan makhluk mendengar, Allah kan mendengar juga. Nah itu yang perlu kita kaji. Mendengar dan melihat itu adalah kata kerja. Kata kerja tidak sama antara kita dan Allah. Kita mendengar butuh telinga, tapi Allah tiada batas. Kita melihat butuh bola mata, tapi Allah tak butuh hal tersebut. Berlaku kepada Allah tapi tanpa batas. Justru kalau Allah itu tidak melihat, maka menisbatkan kekurangan kepada Allah. Begitu. Nah, yang kedua, Allah itu punya sifat af'al. Af'al itu pekerjaan. Pekerjaan Allah itu berkaitan dengan mumkinat, perkara yang mungkin terjadi. Ini yang jarang dipahami oleh teman-teman Kristen karena sudah terpaut dengan doktrin ya. Allah itu kan punya sifat af'al. Contoh, Allah maha kuasa, maka mustahil Allah akan melakukan sesuatu yang menurunkan kemahakuasaannya. Misal Allah jadi manusia, justru dengan jadi manusia hilanglah kata maha itu. Akhirnya dia butuh makan, butuh minum, sedangkan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk apalagi tertidur. Jadi kalau ada Tuhan ketiduran di perahu itu bukan Tuhan, saudara. Allah tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dapat menurunkan derajat kemahaannya. Apapun itu, maha kuasa, maha berfirman, dan lain sebagainya. Sehingga ketika Oten mengatakan misalnya, loh justru kalau gak bisa jadi manusia, dia gak maha kuasa. Lah ini geblek. Justru dengan jadi manusia, kemahakuasaannya hilang. Yang awalnya dia zat yang mematikan dan yang menghidupkan, dia harus membutuhkan syarat-syarat tertentu untuk bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi Allah, apakah kamu kok ngatur-ngatur Allah sih? Kan terserah Allah mau jadi manusia. Kita bukan mengatur Allah. Allah sendiri mengatakan dia maha kuasa, maka kita jangan membatasi, begitu. Lah kan itu, kamu kan membatasi. Dia gak bisa jadi manusia. Loh, kalau gak bisa menjadi manusia itu bukan membatasi, itu menyelamatkan kemahakuasaan Allah namanya. Justru ketika dia menjadi manusia, dia malah jadi gak maha kuasa. Itu bukan membatasi, justru menyelamatkan kemahakuasaan Allah. Dengan dia jadi manusia, maka penuh dengan keterbatasan akhirnya kan. Kira-kira begitu Mas Goldian. Satu lagi sebelum sahur nangkap tadi. Satu lagi, Uni. Izin. Boleh.
Aku mau bertanya tentang ruh, soalnya Ustadz Wafi di Quran surat Al-Isra ya kalau nggak salah ayat 85 di situ dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ustadz, pertanyaannya gini, ketika kita berbicara tentang diksi ruh, pertanyaan-pertanyaan seputar ruh Allah, ruh Tuhan dan lain sebagainya di dalam Al-Quran, kira-kira gimana kita menjelaskan kepada oten-oten? Oten soalnya selalu gini, Ustadz. Sebenarnya saya juga punya jawaban sendiri. Bapak itu sang sumber, di dalamnya terdiri dari firman dan ruh. Coba gimana kau menjelaskan ruh Allah gitu? Kira-kira gitu, Ustadz. Pertanyaan terkait ruh dalam... Ya, jadi ruh dalam ayat itu berbeda dengan ruh yang ada dalam diri manusia, beda. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, itu berkaitan dengan orang Yahudi yang ingin mengetes Nabi Muhammad dengan 3 pertanyaan. Jadi Yahudi sekongkol dulu nih, mereka bersekongkol, kalau memang Muhammad adalah Nabi, adalah utusan Allah, kita kasih 3 pertanyaan. Jika ketiga-tiganya dijawab, maka dia bohong, bukan Nabi. Jika 2 yang dia jawab dan 1 tidak bisa dijawab, berarti dia benar-benar Nabi. Nah, akhirnya datanglah Yahudi kepada Nabi Muhammad. 2 pertanyaan dijawab oleh Nabi Muhammad. Dan pertanyaan yang ketiga adalah ayat tersebut. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang Yahudi bertanya tentang ruh kepadamu Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad menjawab, pengetahuan itu diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad gak bisa menjawab. Sesuai dengan tebakan orang Yahudi. Kalau pertanyaan terakhir gak bisa dijawab, berarti dia benar-benar Nabi. Kenapa? Karena Yahudi tahu di dalam kitab mereka tentang Ruhul Kudus itu tidak dijelaskan secara detail memang. Dan para nabi tidak pernah mengungkapkan tentang Ruah HaQodes. Maka benar pertanyaan Gus Yonatan Nandar yang selama ini digadang-gadangkan kepada Oten, tidak pernah Musa ya memperkenalkan Tuhan yang bernama An-Nahi Ruah HaQodes, kan begitu kan biasanya kan? Kan begitu kan Gus Yonatan Nandar biasanya kan? Enggak kayak gitu, dia dimonyongin mulutnya. Ya. Hauhi. Monyong dulu Ustaz, biar mirip. Ya, Monyong sebenarnya dulu, benar Ustaz. itu, pertanyaan Gus Yonatan itu benar, sesuai dengan ayat itu. Karena memang Musa tak pernah mengenalkan itu. Dan roh itu selalu datang ketika utusan seorang nabi itu datang. Maka para ulama menerangkan maksud roh dalam ayat itu adalah malaikat Jibril. Begitu. Berarti roh dalam Al-Isra 85 itu malaikat Jibril. Iya, Ustaz. Iya, maksud. Dan Nabi Muhammad ditanyakan tentang detailnya malaikat Jibril. Nabi Muhammad memang nggak pernah diberikan tahu. Nabi Muhammad cuma diberikan gambaran sedikit, pernah diberikan penglihatan bahwa sayapnya itu ada 600 dan satu sayap itu menutupi timur dan barat. Itu aja. Tidak diketahui secara detail bagaimana. Nah, kenapa malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Ar-Razi menyampaikan, kenapa malaikat Jibril disebut Ruhul Kudus? Karena manzilatu Jibril ka manzilati ruh fiddin. Derajat malaikat Jibril seperti ruh yang ada di dalam badan. Tanpa Jibril, maka wahyu tidak turun kepada utusan Allah. Sama ketika badan tanpa ruh, maka tidak akan hidup. Begitupun agama tanpa ruh, tanpa wasilah yang menyampaikan wahyu, maka agama tak akan pernah sampai kepada telinga kita hingga saat ini. Begitu keterangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Ar-Razi. Oke, terima kasih Ustaz Wafi. Goldian sudah. Ya, aku juga ada pertanyaan. Ustaz. Tapi nanti kita sapa dulu yang lain. Bang Ben, ada yang mau ditanyakan ke Ustaz Wafi?
Enggak, sebenarnya ada sih, cuman aneh mau sahur nih. Ada Uni. Mepet. Jadi ini Oke, kalau gitu izin dulu ya. Baren aja. Makasih Ya, Assalamualaikum siap Bang Ben. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baren pertanyaannya, pertanyaan terkait ya. Tolong satu pertanyaan terkait, yang kedua satu. Oh iya, ganti dulu Baren atau Baren dulu baru Alfi. Alfi sabar ya Dek. Alfi bisa kita nanti cek-cek masuk. Terima kasih Uni. Terima kasih Uni. Izin Ustadz, tadi Ustadz menyangkut soal Nabi Muhammad, Ustadz. Nabi Muhammad kan dikatakan di dalam Al-A'raf 157 itu dituliskan di dalam Injil dan Taurat. Nah, itu pun sering dikait-kaitkan dengan adanya Kedar, anak dari Nabi Ismail ya. Tetapi di dalam Yesaya 21:16 itu dikatakan bahwa perkataan ilahi itu habislah kemuliaan Kedar. Jadi tolong dibantah Yesaya 21:16 ini Ustadz. Yang dimaksud telah habis kemuliaan Kedar Ini itu pertanyaannya sebenarnya nggak ada kaitan dengan kajian kita, karena kita membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ini materi perbandingan agama. Bukannya Ustaz Afi tidak mumpuni, beliau mumpuni, hanya saja kan tema kita khususkan kali ini membahas tentang ayat mutasyabihat, brother. Makanya saya tadi bilang pertanyaannya relevan ya. Kalau terkait membantah ayat Yesaya itu ngapain dibantah? Rasulullah sendiri mengatakan ngapain kita pegang itu kita kutip ketika diskusi lintas agama untuk memberi paham orang Kristen yang sering berbohong tentang kitab mereka. Kita nggak perlu bantah kitab itu kok ya, karena kita kalau saya menjawab pertanyaan Mas Beren itu butuh waktu 5 menitan lah ya, karena itu juga akan terkait dengan tahrif yang terjadi kepada kitab Taurat. Makanya para ulama seperti Imam Qurtubi itu punya kitab khusus menerangkan tentang nubuatan Nabi Muhammad dalam kitab-kitab terdahulu. Nama kitabnya Al-I'lam bima fi dinin nasara minal auham anin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kitabnya itu bernama Al-I'lam, pengumuman bima fi dinin nasara minal auham, terhadap agama Nasrani yang terjadi prasangka-prasangka buruk mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu beliau menerangkan. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa salah satu terjadinya tahrif dalam Torah, dalam perjanjian lama juga adalah ketika kedudukan Nabi Ismail mulai direndahkan. Jadi narasi Nabi Ismail didiskreditkan itu sudah ada, dan itu kita bisa menunjukkan berbagai datanya. Jadi itu panjang nanti. Lanjut Uni. Ya jadi gitu Bang Baren ya, terkait tentang kitab sucinya. Baik. Ya, terima kasih Bang Baren ya. Terima kasih Uni, barakallah. Sama-sama barakallah. Ya, sama-sama Bang Baren ya. Yang lain yang ada Pak Sasa 73 sebelum Ustadz Wafi mungkin nanti masuk ke sholat subuh dan imsak. Pak Sasa ada kesempatan bertanya dulu ke Ustadz Wafi terkait tentang ayat mutasyabihat, bagaimana cara memahaminya, apa kebingungan teman-teman semua sebagai umat Islam supaya akidahnya terjaga seperti ulama kita ya. Silakan Pak Sasa 73. Hanya menyimak, Bu. Oke, menyimak saya turunkan di bawah ya Pak. Ya. Makbul. Sepertinya jam-jam segini kita sudah mulai mutasyabihat semua ini. Apalagi aku ada pertanyaan nanti Ustaz. Oke, Wong Agung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya ke Ustaz Wafi sebelum saya bertanya juga sama Ustaz Wafi. Baik, begini Ustaz. Saya perlu pencerahan dari Ustadz mengenai takwil Ustadz, di mana seperti di surah Ali Imran, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu batigha al-fitnati wa batigha ta'wili. Dan juga yang kedua Ustadz, ada juga narasi dari Ibnu Qudamah yang menyatakan ad-dhahir ma yasbiqu ilal fahmi as-salim hakikatan kana au majasan. Seperti itulah Ustaz. Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Ya memang kebenaran hakiki itu memang yang tahu ya Allah. Tapi Allah kan ngasih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu, sehingga derajat para ulama misal ya di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran di tema
muhkam wal mutasyabih, tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat, sahabat Abdullah bin Abbas, salah satu sosok yang didoakan khusus bisa alim dalam hal Al-Quran, bahkan takwilnya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, itu doa Rasulullah khusus kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ya Allah, berikanlah sahabat Abdullah bin Abbas ini pemahaman dalam agama dan mentakwil dalam hal takwil Al-Quran. Beliau mengatakan makna alif lam mim riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, artinya alifnya adalah ana, lamnya adalah Allah, mimnya adalah a'lam, anallahu a'lam, aku Allah yang paling tahu. Nah, seperti itu menyelamatkan kita, itu lebih selamat ketika kita mengikuti pendapat-pendapat yang ada sanadnya dan didukung oleh para ulama. Makna hakikinya tetap Allah yang tahu, tapi Allah sudah menyampaikan bahwa para ulama ini punya kredibilitas, ada validasinya dari Allah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'u, yang benar-benar takut kepada Allah ya ulama, dan ulama ini alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang selalu beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, andaikan ulama bukan waliullah, maka Allah tidak punya waliullah berarti, karena ulama lah yang menjaga agama ini. Kira-kira begitu, Mas Wong Agung. Ya, Pak Wong Agung, tadi saya potong Alfi, sebenarnya jatahnya Alfi bertanya. Pak Wong Agung, ini ya sudah dijelaskan sama Ustaz Alfi. Mungkin kita kasih ke Alfi dulu bertanya. Alfi, silakan Alfi. Alhamdulillah. Alfi bertanyanya sambil liatin dalilnya ya, izin ya. Soalnya nih Iya, boleh. Alfi pernah tanyakan juga, tapi ini Alfi izin. Mau keren dia, mau tunjukin dalil nih. Dia sok keren dia, Ustaz. Nggak apa-apa lah, biar keren dia. Izin Ustaz. Di sini. Izin. Di surah Al-Anbiya ayat yang ke-91 kan dikatakan begini, Ustaz. Tes jaringan Alfiaman. Iya. Dikatakan di sini kan gini, bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Di sini kan dikatakan fanafakhna fiha min ruhina. Di sini kan menggunakan fiha, Ustaz. Nah, tapi di At-Tahrim ayat 12 dia menggunakan fihi, Ustaz. Itu gimana penjelasannya, Ustaz? Dikatakan di At-Tahrim ayat 12. Kalau nggak pernah dibahas ya, kalau nggak saya lihat. Iya. Ini belum tuntas sama Alfi, dikatakan dikatakan di sini kan singkatnya aja. Ini Siduran pernah bawa ini nih. Ahlati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Di sini fihi, Ustaz. Kalau di At-Tahrim ayat 12 menggunakan fihi, sementara di Al-Anbiya 91 tadi menggunakan fiha, Ustaz. Yang secara domir mutasilnya itu kan beda tuh, Ustaz. Gendernya, Ustaz. Satu muzakkar, satu muannas. Gimana, Ustaz? Sudah. Coba tunjukin tadi lafal yang fiha. Surat berapa Alfi? Jelasin nih, catat. Al-Anbiya 21. Ingat jawabannya ya. Al-Anbiya. Alfi izin sambil record, Ustaz ya. Iya. Al-Anbiya. Aku catat aja. Al-Anbiya berapa? 91. 91. Sama. Iya, Ustaz. Ini, Ustaz. At-Tahrim ayat 12. Lafaznya kata Ustaz Wafi suruh baca tadi. Ya, jadi ya. Di mute Alfi dulu. Gimana? Lanjut Ustaz. Alfi tadi double. Lanjut. Gini, sampean harus punya aplikasi kayak gini, Mas Alfi. Ini ya, biar kedepannya sampean nggak bingung ya. Jadi saya buka dulu kamera. Ini ya, ini ada aplikasi namanya ini ya, Al-Bahith Al-Qur'ani. Nah, Bahasa Arab semua. Al-Bahith Al-Qur'ani ini kalau dibuka, semua isinya tafsir semua ini ya. Tafsir. Nah, kalau sampean mau bahas tafsir itu secara lafadz kayak gitu, maka carilah tafsir-tafsir yang menerangkan tentang nahwu sorofnya. Jadi contoh, kalau Alfi tadi buka surah Al-Anbiya ya.
biar tahu nanti ke depannya cara bukanya. Al-Anbiya ayat ke-21 misalnya. Ya. Al-Anbiya ayat 21. Kita buka misalnya tafsir Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan. Nah, tar. Panjang. Alfi jagain Komal dulu ya. Jadi itu cuma rujukan, itu cuma rujuknya kemana, yang ha itu ke allati, yang fihi kepada farjaha, lafat, kepada lafatnya, gitu loh. Itu tok sebenarnya jawabannya, cuma kembalinya itu yang beda rujukannya. Ini ya, tar. Iya, Alfi PR-nya itu gitu, Ustaz. Fiha-nya kembali kemana, fihi-nya itu kemana gitu. Ya, kalau ha itu ke allati, kalau hi itu ke ke farja. Farjun kan lafadznya mudzakkar, begitu loh. Apa tadi surah Al-Anbiya ya? Anbiya ayat 91, Ustaz. 91. Ayat 91. Oke. Saya nulisnya 21 di sini. Wallati ahsan. Nah, ini ya. Tar. Tafsir apa biasanya saya pakai itu ya? Ada itu. Selalu nahu sorofnya itu yang dipakai itu. Nahu sorofnya terus. Kalau nggak salah saya pernah bahas itu, kalau nggak salah ingat aku. Iya. Apa jawab ahsanat wa inna man takarrara ismi anbiya itu min dzikri Isa alaihi salam min ayatin ala wa lam yakul makanan jannah. Benar. Teman-teman, kita lagi kajian intern dulu ya, walaupun yang kita bahas ini adalah kajian Islam. Yang non muslim boleh naik, tapi sebentar lagi ya, karena di daerah waktu Indonesia bagian barat nanti akan sholat subuh, dan aku juga udah harus ini ya, sebentar aja, 30 menit lagi lah. Tar. Ya teman-teman, disimak kajian ini supaya teman-teman semua tidak salah dalam memahami esensi Allah, karena kebanyakan orang-orang yang tersesat zaman dahulu, mereka memahami Al-Quran dengan akal fikirannya dan tidak mengutip kalam ulama. Penting bagi kita untuk mengutip kalam ulama agar kita tidak salah ya, tidak salah dalam berpikir, karena barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar. Naudzubillah min dzalik ya. Walaupun mungkin kalian benar dalam memahami secara akal, tapi ketika kalian mengajarkannya kepada publik itu berdosa besar. Berdosa. Boleh Alfi besarkan izin ya, sambil Wafi nyari. Ustaz. Tar. Ini kan Sabar Alfi. Mana masih Sabar Alfi. Masih hitam ya. Aman. Alfi dah bling ya? Iya. Oke, maksudnya gimana? Tafsir yang biasa saya pakai itu, saya lama sudah gak bahas nahu sorof soalnya. Tafsir itu khusus penjelasan nahu sorof aja memang. Biasanya tafsir Imam Al-Qurtubi kan yang membahas nahu sorof. Minta tolong ini aja, Ustaz. At-Tahrim 12 di sini kan ya, Alfi pakai kamus Arab Indonesia. Jadi pada kalimat fanafakhna fihi mirruhina di dalam kalimat gharib tuh. Nah, di sini dijelaskan Jibril alaihissalam insat. Tapi lagi nyari tafsirnya. Saya lupa ini. Tafsir apa saya biasanya ya? Cuma intinya kalau ha itu kembali kemana, fi kembali, hi-nya kembali kemana, begitu aja sih sebenarnya. Oh, tapi
Tapi nanti kita ya Ustadz, nanti kalau bisa jelasin, kalau saya nggak sempat lagi jelasin di ini, nanti kalau Ustadz ketemu suatu saat nanti minta ketemu ini ya Ustadz, penjelasannya ya lewat WhatsApp gitu apa gitu. Soalnya aku juga ini yang aku cari materi ini dulu, pernah ngebahas materi ini dulu kalau nggak salah, ini ditanyakan sama tiduran kalau nggak salah di Zoom kalau nggak salah tuh. Terus yang ngejelasin tuh kalau nggak salah Ustadz Wafi sama Ustadz Yusuf Al-Qadri kalau nggak salah. Nah waktu itu aku nggak catat penjelasannya seperti apa. Teman-teman muslim juga wajib tahu ini supaya nanti nggak kaget kalau ditanya non muslim gitu. Alfi double. Umi. Iya Pak. Iya Pak. Ini Siap. sambil sahur, saya mau sedikit konfirmasi dengan Ustadz Wafi. Nah, ketemu. Oh ya udah. Ya siap Sampai Ustadz. buka tafsir Al-Basit karya Imam Al-Wahidi. Al-Basit. Jadi di Al-Basit Al-Wahidi ini diterangkan begini. Gelap Ustadz. Ya, si Uni ya. Oke. Fanafahna fiha. Nih. Ini ya. Al-Basit karya Imam Al-Basit. Al-Wahidi. Jadi maksudnya fiha itu kalau fiha itu begini. Nih, wa ala hadzal murad, maksud dari ayat ini fanafakhna fi dar'iha. Nah, lafal dar'un fahudhifa. Dihapus, lafal dar'unnya dihapus. Ya, fi dar'iha. Apa arti dar'un? Nih, kita lihat. Loh, kok malah buka Gmail? Ya. Fi dar'iha. Apologet ini Google-nya isinya kalau nggak Bible, kalau nggak Al-Quran. Apologet. Dar'un. Setelah kitab Lukas, Matius. Nah, ini ya. Sampai bisa lihat di sini arti dar'un seperti baju, ya, bajunya atau tameng, bisa bermakna tameng seperti itu. Oh, jadi Lafal dar'unnya dibuang. Jadi aslinya itu fi dar'iha, begitu. Fi dar'iha. itu yang Seperti gimana? semacam pelindungnya. Yang di fihi. Pelindungnya itu di dar'un itu seperti semacam pelindung ya. Lafaznya dibuang, maksudnya lafaznya dibuang itu secara kaidah bahasa kalau sudah seperti itu maka tidak perlu lafaz itu lagi, tapi fiha langsung gitu Ustaz. Ya, Misalnya gini Cak. fiha min ruhina qalal mufassirun. Ya, para ulama tafsir mengatakan amarona Jibril hatta nafakha fi dar'iha, gitu maksudnya. Tapi dar'unnya dibuang, begitu. Dibuang sama kayak gini nggak Ustaz? Kalau misalnya kita pakai kaidah bahasa Indonesia, saya akan pergi ke pasar. Berarti kan ada kata saya akan pergi ke pasar. Karena misalnya orang sudah tahu, jadi saya pergi ke pasar. Akannya dibuang, tapi maknanya sama begitu. Saya pergi ke pasar. Macam gitu. Oke, paham. Dan itu tuh yang memang itu secara kaidah bahasa memang seperti itu, memang harusnya gitu ya. Iya, terus kalau yang tadi, yang satunya surah apa? At-Tahrim 12 Tat, yang Surah apa? panafakhna fihi min ruhina. At-Tahrim. At-Tahrim ayat 12. Rim ayat 12. Yang fiha yang mana Ya, Alfi? di situ Yang menggunakan- fiha yang mana? Al-Anbiya Fiha yang 91 ya? Al-Anbiya Fiha. 91. Yang At-Tahrim Panafakhna fihi. fiha min ruhina. Fihi. Ya, At-Tahrim fihi. Nah, syubhatnya muannas muzakkar kan? Iya, Ya. kalau yang Alfi lihat fihi itu di Ustaz aja deh. Nanti Alfi mau coba samakan sama apa yang Alfi dapat nih. Fihi di situ tuh dikatakan ke arah ini jaibun, bahkan malah. Berarti isim Iya, muannas isim kera- kera muzakkar baju. ya? Isim muannas isim muzakkar ya? Jenis isimnya ya?
Domir mutasilnya. Domirnya. Tapi kan berkaitan dengan kembalinya Domirnya. kemana? Kembalinya kemana gitu. Gender. Jadi kan ya maksudnya mu'anas atau muzakkar. Nah sementara yang iya aku ngerti. Oh iya bener ini yang Ya, dibahas. ini. Betul. Wala muqatil yakni fil jaib. Jaib kantong. Alhamdulillah. Ya betul ya, kayak kantong Ya. atau celah yang ada di baju ya. Ya. Apa jahit? Jahit itu Jaib kantong. itu seperti Berarti- semacam kantong di baju. Dia itu isim muzakkar. Ya, muzakkar itu. Ya oke aku udah catat ya. Nih tunggu. Itu ke Zaid. Berarti Jahit tulisannya di dalam- ya dan ta ya. jaib. Ya, Jaib, jadi jaibun, kalau jaibun. Jahit. yang fiha berarti Allah meniupkan di dalam jaib semacam kantong di dalam bajunya begitu ya kalau fihi ya. Kalau anu Fiha Al-Anbiya fiha 91. itu langsung ke itunya. Alhamdulillah. Berarti bener ya di dalam goreng ini. Langsung Soalnya di ke dalam goreng ini apa katakan. namanya itu apa ya? Vagina gitulah intinya. Farjaha. Oke. Ya, farjaha tamengnya itu. Oke, Masya Allah. Ada kita dapat ini ya. Jadi itu kalau makanya teman-teman nggak gampang menjawab pertanyaan non muslim kalau kita tidak sama sekali belajar apalagi nahwu dan sorof. Jadi makanya pantang bagi kita umat Islam itu menjawab kalau kita tidak pernah mempelajarinya, dan itu gunanya kalam ulama itu. Kita bisa mengutip kalam ulama agar kita nanti tidak bertanggung jawab menyesatkan umat, guys. Ya, itu yang penting yang harus kita tekankan. Jadi nggak ada cerita, nggak punya ilmu tiba-tiba masuk ke Kamal Oten terus menjawab gitu saja. Tidak ada begitu. Ya, berbahaya hal seperti itu kalau dilakukan. Akan hanya memicu penghujatan dan pada akhirnya kalian sakit hati, difitnah sama Oten, akhirnya saling menghujat nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya, lupa saya Nabi tadi. kalau- Begini ternyata jawabannya. Kalau di fihi ay fil jaib gitu. Sebenarnya kalau gini, kalau kita mau cari tafsir yang lebih mudah, yang riwayatnya rata-rata sahih itu Al-Baghawi. Tapi bukannya di Al-Qurtubi juga biasanya membahas tentang nahwu sorof ya Ustadz ya? Kadang. Tapi Nanti kalau aku cek pengen nanti. pengen aman, riwayat yang banyak yang sahih itu di Baghawi ini. Baghawi ini yang mana dulu Ustadz? Baghawi ini kontemporer atau yang salaf? Ya, kontemporer. Maksudnya termasuk, bukan, ya. bukan hidup di 3 abad awal. Beda Maragi dengan Baghawi beda ya? Marogi itu nggak saya pakai ini, itu dari itu Oh. dari Salafi. Oh beda. Ada beberapa Iya. kok Salafi sih? Apa Syiah, apa Salafi begitu ya? Pokoknya ada beberapa pemikiran. Bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah ya? Ya, ada beberapa pemikirannya yang cukup berbahaya lah gitu. Yang sering dipakai ulama Aswaja itu Jalalain, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Enggak. Tapi Aku jujur minta teman-teman, konfirmasi aja nih. tafsir yang paling selamat itu, tafsir ya yang paling menyelamatkan itu sebenarnya tafsir Jalalain. Jalalain. Semakin singkat sebuah tafsir itu, maka semakin Iya selamat. betul. Karena Betul. gini loh, semakin singkat kan tafsir Jalalain kan singkat kan, cuma sedikit-sedikit aja kan nafsiri kan, itu justru semakin selamat. Betul. Daripada Aku paham banget. Ya daripada yang panjang-panjang banget gitu kan. Pasti Begitu juga kita menjawab ya Ustadz. Kalau kayak kita debat sama Oten ini semakin singkat kita jawab, kita juga semakin selamat kan Ustadz. Iya, kayak gitu maksudnya. Insyaallah. Teman-teman kita ya silakan Pak Wong Agung, ada lagi sebelum Ya, kita close untuk room yang ini. semalam Ustaz, yang saya masuk ke roomnya Mas Nandar itu, yang saya baca surat Al-Maidah 116 itu loh. Itu begitu saya buka Quran, ya ternyata yang betul itu wa idz qalallahu ya Isa benah, bukan Isa benu. Ini juga berkaitan dengan nahwu mungkin, nahwu sorofnya ya. sorof. Ustaz. Oh iya kah? Iya, itu Al-Maidah kayaknya berapa dipengaruhi itu? oleh ya itu Ustaz. Atau sebagai ini, sebagai Al-Maidah apa itu? Al-Maidah 116 yang wa idz qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Yang Jangan Ustaz, panjang-panjang, Pak. Saya biar enak. Al-Maidah
Saya cuman hafal ayatnya Ustadz, karena saya kan orang desa. Al-Maidah berapa? Dia nggak tahu 116. ayatnya. 116. 16, oke. Ntar ya. Pak Wong Agung ini orang mana? Orang Bromo. Pernah nyantren juga? Oh enggak, saya juga mualaf. Oh, mualaf. Udah berapa lama? Ya lama sudah. Sudah lama 30 sudah ya. tahun lebih. Oh, sudah bukan lagi mualaf, masya Allah. Ada atfu jumlatin ala jumlatin wal jumlah al ula ilqala ya Isa. Oh, gak dijelasin di sini. Iya di Al-Qur'annya wa idz qalallahu ya Isa bena. Jadi Iya jelas. Waktu itu yang bertanya begini, wa idz qala Isa bukan qala Allah Iya. ya. Wa idz qala Isa begitu yang nanya itu. iya, tapi ayatnya kan bunyinya wa idz qalallahu. Jadi Allah itu sebagai subjeknya ya Saya Ustaz. kan begini. Waktu itu ada yang nanya begini. Wa idz qala Isa ibnu Maryam. Begitu. Oh iya, Maka kalau saya itu. mengatakan, loh. Isa ini jadi fa'il. Berarti ibnu Maryam bukan ibna. Kalau wa idz qalallahu ya Isa jelas ibna Maryam karena ya Isanya jadi Iya. maf'ul. Jelas itu. Betul, maf'ul. Karena Jadi yang sebagai namanya objeknya. wa idz qala Isa berarti Nah, pasti Isanya pasti jadi fa'il. Fa'il hukumnya rafa kan? Al fa'ilu Iya, alladzi betul. marfu'i ata. Gimana caranya Ustaz biar cepat paham nahu sorof itu? Apa amalannya? Ya Isa. Jadi wa idz qala dan ketika berkata fa'ilnya atau subjeknya Allah ya Isa pada. Kan begitu kan? Ya, betul. Ya Isa ibna Maryam yang menjadi anaknya Maryam. Isa yang menjadi anaknya Maryam. Naat kan? Nah, karena naat Naat ini man'ut. mengikuti sebelumnya jadi maf'ul, maka dibaca ibna. Jelas itu. Iya, iya. Aku nggak mudeng. Ya dengan begini kan saya jadi semakin tertarik lagi untuk belajar nahwu sorof Ustaz. Jadi memicu itu. Aku pernah belajar naat man'ut, tapi cuman definisinya doang. Munada bukan, iya ini munada teman-teman, tapi seharusnya kalau berdiri sendiri ini rofa loh. Ya Isa, ya Allah, rofa seharusnya. Tapi karena kedudukannya jadi maf'ul, maka fi mahallin nasbi, menduduki nasab menjadi maf'ul. Sehingga ibna sebagai sifat mengikuti man'utnya. Aku pernah teman-teman belajar sama Ustaz Wafi privat, abis itu aku dipecat sama Ustaz Wafi gara-gara ketahuan aku sambil live. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, kalau saya boleh usul, sekali-sekali memang bikin kajian tentang nahwu aja Ustaz. Waduh, Ustaz Wafi itu sudah dulu. Oh, Pak Bukan, Wong. ini bukan munada mudhof teman-teman. Munada mudhof nggak kayak gini. Pak Wong Agung, Ya. Ustadz Wafi itu dulu memang membuka kelas privat nahwu dan sorof, tapi murid-muridnya banyak yang nggak tahu diri. Udah diajarin malah malah nggak serius, jadi Ustadz Wafinya marah, terus dipecatin satu-satu muridnya. Saya salah satunya, Pak. Nakal ya. Iya, ada Wah, kalau Bang ada kayak Moto, gitu saya ikut aku. nanti Ustaz. Dulu saya kan muridnya Ustadz Wafi, tapi dipecat dengan tidak hormat. Yang Kalau cepat saya itu patuh loh Ustaz Wafi. Saya yang cepat patuh. itu yang cepat itu Bang Zuma loh. Bang Zuma itu waktu belajar nahwu sorof, saya kasih materinya itu cepat paham itu. Cerdas itu memang. Ya, Ustaz, kalau Alfi- bisa pakai metode yang simple aja Ustaz. Jangan metodenya kayak Ustadz Wafi simple tahu. metodenya anak pondok itu pening kalau dikasih Cuma udah- muridnya udah Bani begini. Israel jadi Jadi Pak ya, Ustadz Wafi itu punya metode yang berusahakan untuk mudah dipahami sama kita-kita yang awam ini. Ya cuman ya itu tadi murid-muridnya kan mengikut Yesus.
Jadi agak susah. Aku dipecat beneran loh Pak. Mungkin teman-teman bilang aku bercanda. Aku dipecat beneran guys sama Ustaz Wafi guys. Gak bohong aku. Saya dulu peningnya gini loh Ustaz, ikut kajian Jadi, gitu Pak, ya di terima masjid. kasih. Mana Dinaikin saya ya. mau buka kajian sekarang, Iya. giliran privat bahasa Inggris, disuruh bayar, gak ada yang komen. Giliran saya privat ilmu agama, mintanya gratisan, ya. Aku ingat banget ya Allah. Teman-teman dulu ya itulah kata orang ini. Ajarin saya tajwid aja Ustaz. Ya Bunda, jadi dulu kita begitu. Teman-teman dulu giroh kita tuh saking kita ya. Aku belajar bahasa Ibrani, teman-teman ya. Belajar bahasa Arab sekaligus. Terus tiba-tiba sambil belajar sambil buka, jadi guru-gurunya sakit hati, guys. Aku dipecat sama Mores Aprisale juga. Dipecat juga sama Ustadz Wafi. Jadi guru-guru aku tuh Kenapa ngomong sih aku, guys. kalau hubungan sama agama ya itu kayak pelit banget gitu loh. Tapi giliran kursus matematika, mau pergi kemana-mana, mau ini berani bayar jutaan gitu loh. Tapi giliran kepada guru ngaji itu kayak pelit banget. Pelit ya. Kita dituntut ikhlas ya. Kita dituntut ikhlas, muridnya kayak Bani Israel. Ustaz, kata Kan orang jadi besar ini begini, Ustaz. Ustaz, jadi amal jariah kan Ustaz. Enggak juga Bunda kan. Ustaz Wafi. Udah Ustaz jangan dibahas di sini atuh Ustaz, jadi ketahuan kan. Udah loh Ustaz. Oke lah, lanjut dulu. Alfi jagain Komal ini mau ini nyembuh dulu ya. Teman-teman dilanjut dulu tanya-tanya Mas Ini Wafi. oke.